Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Nayendra Wisesa dari 10 BPA 4 SMA Negeri 8 Bandung tahun ajaran 2020-2021 ingin melaporkan hasil penelitian saya dalam pelajaran biologi yang berjudul Pengaruh Intensitas Cahaya Matahari terhadap Pertumbuhan Tanaman Kacang Hijau. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga saya berhasil menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada guru biologi saya yaitu Pak Dida Firgiawan yang telah membimbing saya di pelajaran biologi ini. Latar belakang dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan tugas biologi berupa laporan penelitian mengenai pertumbuhan sebuah tanaman yaitu kacang hijau. Tujuannya untuk menambah wawasan mengenai biologi terutama tanaman kacang hijau, lalu mengetahui bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau dan juga mengetahui cara merawat tanaman dengan baik. Bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau? Kajian teorinya, makhluk hidup mengalami pertumbuhan, yaitu perubahan ukuran sel menjadi lebih besar atau pertambahan jumlah sel yang mengakibatkan pertambahan tinggi atau berat. Seiring terjadinya pertumbuhan, makhluk hidup juga mengalami perkembangan yang memiliki fungsi tertentu. Pertumbuhan dalam biologi berpengaruh terhadap perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Dikarenakan sel-sel dalam makhluk hidup dapat berkembang dan semakin banyak jumlahnya, akhirnya jaringan dan organ semakin membesar bentuknya. Dalam ilmu taksonomi, tanaman kacang hijau diklasifikasikan sebagai berikut. Kingdomnya Plantae, divisionya Magnoliophyta, klasisnya Magnoliopsida, ordonya Fabales, familianya Fabaceae, genusnya Vigna, dan spesiesnya Vigna radiata. Hipotesis alternatif. Yang pertama, intensitas cahaya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Hipotesis alternatif yang kedua, kacang hijau yang disimpan di tempat gelap akan lebih tinggi dibanding kacang hijau yang ditempatkan dengan cahaya matahari yang cukup. Variabel bebas dari penelitian ini yaitu intensitas cahaya matahari. Lalu variabel terikatnya tinggi batang tanaman kacang hijaunya, dan variabel kontrolnya yaitu air minum, kapas, gelas plastik, dan benda-benda tersebut dalam jumlah yang sama pada setiap sampel. Alat dan bahan yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu 2 cup plastik yang berukuran sama, lalu ada 4 helai kapas, bisa merek apa saja, lalu 8 butir kacang hijau, lalu air. Pada penelitian ini saya menggunakan air minum. Langkah kerja yang pertama, siapkan 2 buah gelas plastik yang berukuran sama. Ini harus sama dikarenakan ini merupakan variabel kontrolnya. Lalu taruh 2 helai kapas pada setiap gelas dan simpan 4 butir kacang hijau pada setiap gelas. Jadi masing-masing gelas terdapat 4 butir kacang hijau, atau boleh lebih tapi jumlahnya harus sama. Lalu siram kacang hijau dengan air dan simpan di tempat gelap pada sampel yang pertama dan juga yang terang pada sampel yang kedua atau yang terkena cahaya matahari. Yang keenam, amati, catat, dan siram selama rutin selama 7 hari. Ini ada video saya sedang menyiram tanaman kacang hijau yang itu 2 sendok per sampel. Dan yang di kanan ini saya sedang mengukur tanaman, mengukur tingginya. Nah,
hasil yang saya dapatkan dari penelitian ini yaitu pada hari pertama pada sampel yang tidak mendapat cahaya matahari, tingginya hanya mencapai 0,5 cm dan masih berbentuk biji tetapi sudah keluar akar sedikit. Hari kedua tingginya mencapai 1,7 cm dan kulit dari kacang hijau tersebut sudah mulai mengelupas. Pada hari ketiga tingginya sudah mencapai 3 cm dan sudah mulai muncul daun dan kulitnya sudah sepenuhnya mengelupas. Hari keempat tingginya mencapai 5 cm dan sudah terdapat daun, bukan muncul lagi tetapi sudah muncul sepenuhnya. Batangnya berwarna putih kehijauan. Hari kelima tingginya mencapai 9 cm, sudah ada 2 biji yang tumbuh tinggi dan batangnya tidak tegak, terlihat layu. Hari keenam tingginya sudah mencapai 14 cm. Daunnya sudah melebar tetapi terlihat layu dan batang pun tidak kokoh. Pada hari ketujuh sudah mencapai 17 cm dan tanaman tersebut tinggi tetapi batangnya tidak kokoh sampai akhirnya pun patah dengan sendirinya. Ya, bisa dilihat dari hari pertama terdapat hanya sedikit sekali akar yang keluar, yaitu sepanjang 0,5 cm. Lalu pada hari kedua sudah mulai tinggi 1,7 cm dan ada satu yang sudah mulai mengelupas kulitnya. Lalu yang hari ketiga sudah ada yang muncul daun tetapi belum keluar semua dan kulitnya pun sudah mengelupas. Hari keempatnya daunnya sudah keluar, lalu batangnya berwarna putih kehijauan dan agak tegak. Lalu pada hari kelima sudah ada 2 biji yang tumbuh tinggi, hanya 2 ya, tapi yang satu belum keluar daun. Lalu batangnya pun terlihat tidak tegak. Pada hari ke-6 daunnya mulai melebar tetapi warnanya pucat. Batangnya juga tidak kokoh. Nah, pada hari ke-7 batangnya karena tidak kokoh sampai patah, makanya saya pegang seperti itu. Ya, ini hasil kacang hijau yang mendapatkan sinar matahari yang cukup. Pada hari pertama belum mengeluarkan akar atau masih berbentuk biji. Lalu hari kedua mulai keluar 1 cm, mulai keluar akarnya. Hari ketiganya sudah mencapai 2 cm, kulitnya mulai mengelupas. Hari keempat 3,2 cm tingginya, lalu batangnya berwarna putih kehijauan. Pada hari kelima mulai muncul daun, terdapat ada tanaman yang tumbuh, batangnya berwarna keunguan. Lalu pada hari keenam tingginya 6 cm, batangnya pun tegak, daunnya sudah melebar. Ya, pada hari ke-7 sudah 7 cm dan sudah ada 3 yang tumbuh segar dan juga subur, batangnya pun tegak. Bisa dilihat di hari pertama belum muncul apapun, hari kedua sudah mulai ada ya. Lalu hari ketiga juga mulai tinggi, kulitnya juga mulai mengelupas sedikit. Pada hari keempat kulitnya sudah mengelupas, batangnya berwarna kehijauan juga, tetapi daunnya belum keluar. Nah, pada hari kelima itu langsung tumbuh segar seperti itu. Jadi batangnya semakin tinggi dan juga daunnya langsung lebar. Lalu pada hari ke-6 batangnya pun tegak, ada 2 yang sudah daunnya segar, dan hari ke-7 sudah ada 3 yang tumbuh segar, subur dan juga tegak terlihatnya dibandingkan yang tidak terkena cahaya matahari. Ya. Berdasarkan penelitian tadi, tanaman kacang hijau yang ditempatkan pada kondisi yang kurang cahaya matahari mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan ya, cukup tinggi, mencapai 3-5 cm per hari, dikarenakan
tanaman tersebut mencari sumber cahaya. Batang tanaman yang disimpan pada tempat minim cahaya lebih rapuh, tipis, dan tidak kokoh hingga patah, yang disebabkan oleh proses fotosintesisnya terganggu, yaitu kurangnya cahaya matahari. Lalu, tanaman kacang hijau yang ditempatkan di tempat yang memiliki cahaya yang cukup mengalami pertumbuhan yang stabil tetapi tidak tinggi, 1 atau sampai 2 cm per hari. Tetapi batang tanamannya kokoh, dapat berdiri tegak, lalu ada batang yang berwarna keunguan. Daunnya pun lebih segar, lebih lebar juga, dan tanaman lebih subur dibandingkan tanaman yang ditempatkan pada tempat yang kurang cahaya. Dan di sebelah kiri ini ada grafik pertumbuhan batang tanaman. Jadi tingginya yang warna biru merupakan tanaman yang ditempatkan di tempat kurang cahaya matahari, dan warna merah yang cukup terkena cukup cahaya matahari. Kesimpulan yang saya dapatkan bahwa tanaman memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Jika kurang menerima cahaya matahari, maka tumbuhan itu tidak akan tumbuh subur dan tidak kokoh. Walaupun kacang hijau yang kurang cahaya matahari tumbuh lebih tinggi karena berusaha lebih dalam mencari sumber cahaya, tetapi tidak sesubur yang mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Maka dari itu, intensitas cahaya matahari sangat berpengaruh dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi H0-nya dicoret dan H1 dan H2-nya diterima. Alternatif 2-nya. Saran untuk melakukan penelitian, disarankan untuk menaruh sampel yang benar-benar kurang terdapat cahaya matahari untuk sampel yang di tempat gelap. Contohnya bisa di dalam gudang, tetapi pastikan tetap mendapat udara. Lalu usahakan catat data atau tingginya pada jam yang sama setiap hari. Jadi bisa mengetahui berapa selisihnya dalam 24 jam. Lalu yang ketiga, selalu siram kedua sampel dengan rutin dan takaran yang sama seperti saya lakukan, masing-masing 2 sendok makan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.